Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good people. Welcome back to our podcast Lebaran Cinta, podcastnya Anak Remaja. Jadi kita belum perkenalan diri tuh, kemarin lupa banget. Dan sekarang mau perkenalan diri dulu buat people yang gak tahu kita siapa. Nama aku Gilda Zahra dan partner aku Ilham Pratama. Ya, kali ini kita mempunyai bintang tamu yang cukup spesial nih. siapa tuh? Ya, Siti Aisyah. Apa kabar nih Siti Aisyah? Alhamdulillah baik. Kesibukannya kira-kira ini apa nih? Ya seperti mahasiswa akhir pada umumnya, kayak apa, sibuk skripsi gitu, Ya, lagi proses perjuangan akhir sarjana gitu kan. demi gelar ya. Demi gelar, demi sebuah gelar, rela begadang gitu ya. Jurusannya apa nih? Jurusannya komunikasi penyiaran Islam. Oh, BTW dia nih satu kelas sama gue Gi. Oh, gitu ya. Satu kelas, sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar S1 gitu. Ya, semoga good luck ya buat kalian berdua ya. gimana? Oke nih, good people. Kali ini kita udah kedatangan tamu seorang wanita cantik. Ya kayaknya dilihat-lihat ini ada cerita-cerita yang ya menarik yang perlu kita ulik nih. Gi. Oke. Bener banget. Ada nggak cerita cinta yang bisa Ais gitu ya? Ais Share sama kita berdua dan good people di rumah. Mungkin cerita cinta tentang mantan kali ya. Pernah nggak sih kalian itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu? Apalagi good people nih. Banyak good people di rumah. Tapi gimana tuh kalau misalnya kakak pernah nggak? Tadi kan ditanya tuh. Kalau saya sih, kalau pernah kayaknya nemen gitu ya. PSBB pernah sayang, tapi belum berjodoh. Terus ceritanya gimana nih? Awalnya gimana bisa ketemu? Terus apa pernah pacaran atau hanya status tanpa status gitu? Ya kalau mantan berarti udah pernah pacaran dong. Iya, Iya dong. kirain. Jadi awalnya itu kenal waktu SMA. Setelah dia salah satu adik kelas. Jadi aku itu kakak tingkatnya. Suka berontak jadi gitu. Iya, suka sama junior ya. Iya, karena saya muda itu kayak lebih sedikit gitu. Daun segar gitu. Oke. Terus waktu itu ketemu kalau nggak sengaja ketemunya di parkiran. Ketemu di parkiran terus. Kemudian kami ya saling mengenal kan. Waktu itu masih zaman BBM kalau nggak salah. Jadi pakai minta kode PIN kan. Jadi ya chat-chatan gitu. Sudah chat-chatan akhirnya jadian. Itu yang minta duluan tuh Ais atau cowoknya? Dia dong, gak mungkin gue. Jadi itu gimana tuh ketemu di parkiran langsung suka pandangan pertama nggak sih itu jatuhnya? Dia kurang lebih gitu. Awalnya kan dia lihat kan, udah lihat gitu, minta kontak kan, minta pin dari teman, dan minta pin terus chat-chatan. Awalnya sih komen-komen kan dulu kan sering kayak dengar musik gitu kan. Kalau misalnya ada dengar musik kan jadi dibalasnya. Jadi kalau pas dibalasnya jadi ceritanya panjang, Ceritanya panjang ya. Modus cowoknya. Iya, itu namanya modus ya Kak, ya. Modus, alasan aja gitu kan. Terus ada nggak sih berapa lama sih dari PDKT waktu kenalan itu sampai menuju kejadian itu berapa lama? Kalau menurut aku bentar sih, karena cuma 2 bulan. 2 bulan PDKT terus langsung jadian. Langsung jadian. Itu jadiannya gimana? Jadiannya awalnya sih kalau katanya sih dia mau ngajak ke suatu tempat, tapi karena saat itu lagi hujan, jadi ya di tempat seadanya gitu. Jadi nggak jadi di tempat itu. Padahal katanya udah reservasi kan, udah booking tempatnya, tapi nggak jadi. Itu niat banget Iya, itu. niat banget sih itu. Waktu SMA udah booking tempat. Kalau gue dulu SMA waktu itu tembak Belum ya, aja belum ya. gitu. Belum berani itu. Belum berani itu, masih anak-anak bocah gitu kan. Terus jadi kayak dikasih bunga. Enggak sih, ditembak biasanya aja, cuman ya Nggak ada ngungkapin perasaan. Dia suka sama lo gitu. Gue suka dan gue juga suka, jadi Jadian, oke. Terus abis jadian sering jalan bareng kemana tuh? karena di sana kan ada gunung ya, Gunung Dempo. Ini bentar nih. Jadi bukan di Palembang. Bukan. Oh, bukan. Di mana tuh? Di Pagaralang. Oh, di Pagaralang. Pagaralang. Jadi SMA dulu di Pagaralang. SMA Pagaralang. Jadi dulu
sering jalannya ya ke Gunung Dempo, hampir tiap hari ke Gunung Dempo. Oh enak ya pacarannya di gunung ya. Gitu ya. Jadi hampir tiap hari ke Gunung Dempo, sampai-sampai waktu itu pernah minggat les demi jalan sama dia. Jadi nggak patut dicapai gitu. Nggak bagus jadi Jangan contoh. contoh ya kalau kayak gitu, kalau niat dari rumah Les. les ya udah les aja. Bisa kan habis pulang les mungkin ya baru jalan sama doi. Tapi jangan bohongin kayak gitu sih. Terus ada nggak sih yang masih diingat waktu momen-momen pacaran gitu, hal-hal unik gitu pas momen-momen pacaran? Apa ya? Mungkin yang hal unik yang pernah diingat saat dia main basket. Dia orangnya apa, pemain basket. Mungkin saat dia main basket terus gini gue ya nontonnya ada nonton turnamen gitu. Pas nonton turnamen dia apa namanya itu ankle-nya keselio. Jadi keselio, jadi ya kayak Pura-pura ngobatin gitu. gitu. Padahal nggak bisa ngobatin itu pura-pura aja gitu di ya. depan aja nggak bisa gitu. Tapi kalau putar-putar jadi selesai. Yang penting Intinya ngasih perhatian Iya, gitu ya sih, kata ya dia. ngasih perhatian. Terus nih, apa tuh kan kata Ais tadi kan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu momen apa sih ditinggal pas sayang-sayangnya gitu? Kan karena menurut gue itu awalnya tuh kami kan deket itu cuma 2 bulan. Terus setelah jadian 4 bulan kami mulai LDR karena aku harus ke Palembang dan dia masih harus sekolah di Pagar Alam. Jadi kami ya terpaksa gitu harus LDR. Awalnya sih berat karena untuk untuk memulai sesuatu yang baru itu pasti sulit untuk beradaptasi kan. Iya, benar banget. Nah, jadi waktu itu dia sering berantem, pasti sering berantem. Terus sering itu kayak saling curiga, miskomunikasi itu kan. Tapi kami tuh lama-lama kayak udah komitmen gitu kalau harusnya saling percaya. Tapi karena dia udah nggak percaya lagi, ya sudah deh akhirnya putus gitu. Padahal sebenarnya sih kalau mau dibilang ya masih saya gitu. Dan masalah itu masih bisa dibilang baik-baik, masih bisa cari solusinya, tapi dianya nggak mau lagi gitu. Dianya nggak mau lagi karena alasannya udah bosen. Wah, klasik banget ya alasan kalau bilang pacaran gara-gara bosan. Taunya seminggu kemudian ketemu Jadian. orang, jalan sama doi yang baru. Sebulan kemudian dia jadian loh sama orang gitu kan. Bentar. Ini kan Ais kan pacaran nih sama dibilang ya daun seger lah gitu ya. Ya, junior. Junior itu kan pasti punya kepribadian atau sifat yang lebih sedikit tidak dewasa dari Ais. Kekanak-kanakan lah ya. Kekanak-kanakan gitu kan. Dia tuh kekanak-kanakan atau punya sifat dewasa sih dari Ais atau enggak? Kalau menurut aku sih malahan dia bersifat lebih dewasa gitu meskipun dia di bawah aku sekarang. Oh berarti umur nggak mempengaruhi Karena dia lebih dewasa, dia menurut aku kayak lebih bisa menjaga aku gitu. Kalau gue sih kalau pacaran sama adik tingkat harusnya dia nggak dewasa gitu. Tapi wajar sih Kak kalau misalnya pacaran ceweknya lebih Ya lebih manja. lebih manja, apalagi kalau umur di bawah tuh lebih wajar sih. Iya. Terus nih kan udah putus nih, masih kontak-kontakan nggak sih atau jalan atau dia kan udah pacar nih ya, kan masih nggak sih kontak-kontakan atau say hi atau gimana gitu? Ya enggak sih, awalnya kan dia minta diblokir kan, itu dulu Instagramnya minta diblokir. Tapi karena aku pikir itu kayak anak kecil kan diblokir, tapi ya udahlah ya karena dia juga minta diblokir, jadi akhirnya diblokir. Tapi sering kayak ada fake account kan, dari fake account itu saling kode-kodein gitu, saling lihat story gitu, kayak gitu. Gimana tuh? Jadi kakak punya fake account buat nyepoin dia juga punya fake account buat nyepoin akun Instagram kakak. Berarti masih bisa dibilang itu masih sama-sama sayang, masih sama-sama kepo. Iya, masih sama-sama kepo sih. Itu kejadiannya beberapa hari setelah putus. Ya setelah putus itu dia langsung, itu bukan kayak fake accountnya itu udah tahu sebelumnya kalau itu tuh sebenarnya fake account dia gitu. Jadi ya karena udah tahu itu tuh punya dia, jadi kayak disengaja gitu kalau misalnya buat story
kayak manis-manisin dia gitu. Oh gitu ya. Kode-kode gitu. Kasih kode. Itu bertahan beberapa lama tuh chat akunnya? Eh, Kirim kode kayak itu. lumayan lama sih, kurang lebih kita sekitar 2 tahun. Aduh, lama juga ya. Gini, PDKT-nya 2 bulan. Jadiannya 7 bulan. 7 bulan. Dan saling kode-kode. Saling kirim-kirimannya 2 tahun. Lama juga sih itu. Berarti selesai tahun berapa tuh, Kak? Tahun berapa? 2018 ya. 2018 ya. Sekarang sampai sini Iya. masih nggak berhubungan atau Kemarin sih kan dia sekarang lagi di Palembang kan. Kami masih waktu itu dia sempat kontak-kontak gitu, terus pernah juga ketemu dia beberapa kali, tapi ya gitu deh, namanya karena masih sayang ya, udah saat ketemu pas pulangnya pengen aja ketemu gitu. baper gitu kan, jadi sedih lagi, galau lagi gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Terakhir bulan kemarin kayaknya. Iya, Kak. Wow. Berarti Itu kejadian awal itunya kapan tuh? 2016 kali ya? Awal 15. putusnya 2016. Terus kalau awal ketemunya ketemu 2018. bentar, jadi dia kuliah terus. Kuliahnya di Palembang gitu. Kuliah di Palembang sekarang. Dia kuliah di Palembang. Oke. Beda kampus gitu. Beda kampus. Terus sama pacarnya yang baru putus sebulan sama kakak, jadian sama pacarnya itu masih sampai sekarang? Enggak kok, udah lama putus. Kalau Udah yang putus. kalau yang sama pacar yang udah itu kemarin, dia cuma jadian 3 bulan nggak salah. 3 bulan ya. Jadi Karena dia kan sudah harus ke Palembang kan, jadi nggak bisa LDR, jadi Oh. udah putus gitu. intinya nih karena sama-sama nggak bisa LDR sih. Iya sih, sama nggak bisa LDR. Nggak bisa jauh dari pasangannya. Terus waktu dia ke Palembang dia ngubungin terus jalan tuh gitu. Atau gimana? Atau cuma hanya sebatas chatan atau ketemuan atau gimana? Enggak sih, awalnya kan karena kan diblokir kan Instagram tadi, terus dia yang tiba-tiba nge-follow kan, kaget dong awalnya kan, tiba-tiba dia nge-follow, jadi kayak ada apa ya gitu ya, tapi sudah gitu sering dia kayak balas-balas balas-balas story Story, kan, balas-balas story. Terus waktu itu lagi ngerjain tugas, terus katanya dia bilang sendirian gitu. Terus aku bilang juga sendirian, terus katanya dia mau nemenin, akhirnya dia nemenin. Itu modus banget. Itu pertemuan pertama setelah berapa tahun. Setelah pertemuan pertama itu lanjut nggak atau hanya sebatas itu aja gitu? Lanjut sih, setelah itu Chat-chatan kami- gitu? Enggak, kalau chat-chatan kami jarang, tapi kami lebih sering ketemu. Misalnya kayak ya nemenin kemana gitu, misalnya beli sesuatu atau nemenin dia ke suatu tempat beli apa gitu, dan kayak gitu. Sekarang nih ya, ada nggak sih perasaan pengen balikan lagi sama si mantan? Gimana ya? Mana itu ada tanda tanya besar. Iya sih. Gimananya tuh perlu penuh dengan Misteri. misteri. Gimana ya gitu ya. Jadi ada nggak rasanya? Awalnya sih ada, Masih ada ya sih. awalnya ada. Tapi kalau setelah dipikir-pikir, kalau mau ngulang lagi kayaknya enggak ada. Enggak ya? Heeh. Tapi kalau misalnya diajakin nikah mau? Jauh banget. Pertanyaannya mau nggak tuh kira-kira? Kalau diajakin nikah ya, Iya. Tanpa proses pacaran ya. Tiba-tiba dia Datang ke ngomong rumah gitu ya. mau datang ke rumah bawa orang tuanya gimana tuh? kayaknya iya deh. Siap. Oh itu benar. Ais kan masa di Palembang ini dia itu putus ya. Pernah nggak sih berusaha untuk buka hati sama orang lain atau buat cowok lain? Benar dong. Terus pernah nggak pacaran atau gimana? Apa hanya sekedar friend atau gimana? Enggak sih, kalau pacaran setelah putus dari dia nggak pernah lagi pacaran. Tapi kalau yang mau deket ada. Jadi tapi kalau apa ya, karena ekspektasi tadi berbeda dengan realita, jadi akhirnya selama 4 tahun nggak pacaran gitu. Biasanya orang yang nggak pacaran tuh terkadang kalau ada orang yang dekat nih dia biasanya tuh dia ekspektasinya ini nggak kayak mantan gue ini nggak kayak mantan gue, makanya standarnya harus kayak mantan gue langsung nih biasanya. Itu yang terkadang cewek itu atau cowok itu nggak membuka hatinya untuk orang lain. Makanya the people itu jangan standarnya standar mantan gitu kan. Harus lebih dari mantan jadinya. Enggak bisa sama cewek mantan. Setiap mantan tuh punya kelebihan juga. Oh gitu. Harus Oke. punya kelebihan dan kekurangan kayak gitu.
Terus semasa waktu itu kan PDKT lagi lah, istilahnya PDKT yang kedua nih kan. Ada nggak sih hal-hal unik atau gimana dia ngajak pergi atau hanya sekedar tiba-tiba jalan yang nggak jelas gitu kan? Ada nggak sih? Pernah sih waktu itu, nggak tahu, mungkin menurut gue ini aneh ya, karena waktu itu pernah dia tiba-tiba dia ngechat terus ngajak naik LRT. Nggak tahu, dia tanya mau apa naik LRT, terus katanya nggak tahu, pengen naik LRT aja gitu. Terus tujuannya kemana? Katanya ke OP Mall kan, katanya. Jadi katanya, terus udah di OP Mall kemana? Pulang lagi gitu. Jadi rutenya itu dari apa namanya itu, dari stasiun yang di Demang, terus ke naik LRT sampai ke OP, dia itu pulang. Udah gitu aja. Ya sih masnya baru mau nyoba LRT ya itu ya. Kayaknya baru pertama deh. Jadi pengen penasaran aja kan. Gimana Itu aku juga gitu loh sebenarnya. Penasaran aja gitu loh. Jadi nyoba naik, habis di stasiun terakhir, pulang lagi. Ya tapi nggak ada hal spesial kayak ngajak makan ya atau Oh iya, itu ada nggak sih? LRT aja gitu. Beli minum sih. Oh, beli minum doang. Dia pulang lagi soalnya ngejar kereta terakhir juga. Pesan-pesan dia terakhir nih sebelum sekarang putus kontak atau gimana? Sekarang udah putus kontak. Ya, pesan-pesan terakhir dia sebelum putus kontak apa sih? Ya, ada hal yang dia pesannya udah nih karena kita nggak lagi gitu. Atau kayak ada komitmen tersendiri gitu. Atau nanti tunggu saya berapa tahun lagi? Iya gitu. Banyak kan kayak gue. Apa ya? Kayaknya enggak sih, soalnya kan kemarin pertemuan terakhir itu kayak ya dia nggak ngubungin lagi, jadi ya udah nggak berhubungan lagi gitu. Sekarang si cowok ini masih ada pacar atau jomblo juga? Kalau katanya sih ya, kalau katanya Kabar burung dia itu kayak lagi dekat sama seseorang, tapi nggak pacaran gitu, cuman deket doang gitu. Gebetan ya. Atau dia mau jadi friend zone atau juga kakak adik zone, kita nggak tahu ya. Tapi benar-benar nggak berharap lagi kan yang sama dia. Nggak dong. Berarti pengen diseriusin. Iya. Nggak mau main-main kayak pacar-pacar lagi itu. Ntar takutnya LDR lagi tiba-tiba Terus lagi. Oke nih, Ais nih ada nggak sih pesan-pesan buat si cowok Iya. atau good people yang ingin Ais sampaikan atau yang Ais alami nih buat good people yang ngalami di rumah nih, pesannya kayak gini nih kalau soalnya cowok kayak gini. Pesannya sih untuk semua orang ya. Iya. Kalau memilih pasangan itu jangan yang good looking doang gitu, harus ya pertama dari kepribadiannya. Terus kalau bisa jangan kayak apa namanya tuh pas lagi sayang-sayangnya ya terus diputusin karena alasannya itu bosen padahal nggak dapet LDR tuh. Jadi jangan sampai nih kita mutusin pasangan itu kayak alasannya cuma bosen gitu, kayak anak kecil banget yang pacaran kayak gitu kan. Maka dari itu good people, kalau misalnya kita punya pasangan, jangan jadikan alasan seperti bosan, ditinggal kayak gitu. Kalau ntar ceweknya sakit hati atau pasangan itu sakit hati, gitu kan. Iya, kalau bisa sih ada problem itu baiknya dibilangin dulu secara internal. Maunya si cowok gimana sih, maunya si cewek gimana sih, biar ada titik temu dan bisa diselesaikan sama-sama kan. Dan juga yang LDR juga nggak jadi permasalahan. Ada temen gue yang dulu 4 tahun nih LDR, tiba-tiba sekarang masih jalan gitu, itu kan luar biasa. Jadi LDR itu bukan jadi hal yang bullshit gitu ya. Iya. Putus itu Bener banget. Kalau sayang ya udah sayang aja, jalanin aja gitu loh, nggak usah cari-cari alasan buat putus. Oke nih good people, kita juga sampai sini nih. Iya. Kita terima kasih nih buat Thank you banget ya buat Kak Aisyah yang udah datang ke Lembaran Cinta. Itu bolehlah kapan-kapan kesini lagi. Ditunggu ya. Buat teman-teman good people yang punya cerita cinta yang menarik, sedih, bahagia, bisa nih di-share sama kami. Dan jangan lupa di-follow Instagram kami dan di DM Instagram kami di Universe 2020 Project. Dan buat good people semua nih yang mau ngopi-ngopi cantik atau nongkrong sama teman-temannya, boleh banget datengin di Nanggro Coffee karena itu tempat coffee-nya comfort banget good people. And thank you juga buat sponsor kita, ada Universe 2020 Project. Buat good people semua di rumah, jangan lupa di like,
comment, and juga subscribe. Kita ketemu lagi. Oke, See you see you. later.